Gila ya, sempet-sempetnya gitu pengen nyobain naik gunung secapek ini. Ternyata Ngapain pegel. sih nambah-nambah masalah hidup aja gitu. Kita kayak bikin organisasi gitu loh. Organisasinya namanya Mapala kan. Mama Papa Larang kan tuh. Tempat apa yang bisa dieksplor gitu loh. Dan tempat-tempatnya nggak terlalu viral gitu. Jiro Lupat Ngopi Pasti Fatek Podcast. Yuhu! Balik lagi di Ngopi Pasti Fatek Podcast. Kali ini kita kemampiran adek-adek enggak sih, mbak aja. Dede. Ada Maudiva. Aduh kaku banget deh. Gak biasa kayak gini. Ben gak kayak gini. Ayo Biasanya Diva. gimana? Ayolah Biasanya kayak gini. keluarkan Dipa yang sebenarnya. Ayo, hai gitu. Gede. Jaim pisan Kik. Tadi padahal dia di depan tuh, jalan-jalan ini joget-joget. Bukan main. Maudiva dipanggilnya Dipa. Katanya tadi dipanggil ini Panggil apa? Shiren. Kalau lagi ukti banget dipanggilnya Shiren. Kalau lagi cewek banget. Emang ini kenapa? Ya beda aja soalnya. Maudiva YV-nya apa? YF Yaumil Firdaus. Yaumil Firdaus dipanggilnya Dipa. Dipa. Dipa ini adalah seorang wanita. Seorang wanita tangguh. nggak tuh? Emang udah pasti tahu kalau aku ini seorang wanita. Oh iya belum tentu ya. Kita buktikan aja deh. Iya sekarang. Beb periksain Beb. KTP-nya ya kan? Kan ada di situ ya. Jenis kelamin wanita atau pria. Seorang wanita betina tangguh. Tangguh banget. Dipa ini hobinya kalau sunat Instagramnya tuh mendaki gunung. Melewati lembah. Terus Kan apa sih lanjutannya tuh? Sungai mengalir indah. Oh Ira tahu lagu itu? Enggak sih. Tuh tahu tadi. Cuma debak aja. Tua Isen. Ira tahu nggak Beb lagu itu? Tahu dia juga. Kalian kan seumuran. Samar. Oh samar nggak hafal. Awalnya gimana suka naik gunung? Suka naik gunung ya? Biasanya kan kalau cewek tuh sebenarnya sih enggak, malas gitu loh, mager. Enggak, capek. awalnya cuman iseng-iseng doang. Tadinya waktu SMK kan. Teman-teman tuh pada sekelas kan pas mau perpisahan tuh mendaki bareng. Nah, di situ kan banyak rata-rata pada ikut semua kan. Pas giliran aku mau ikut enggak boleh sama ibu. Karena alasannya kan kayak cewek, belum nantinya di sana ngerepotin ini itu gitu kan. Itu pertama kali? Iya, sampai nangis sampai teman-teman aku pada kesana ke rumah, nggak dibolehin. Tetap nggak dibolehin. Terus aku nanya kan, kira-kira kapan dibolehinnya gitu kan. Nanti kalau umurnya udah 17 tahun katanya. Alasannya gitu, waktu itu emang umurnya baru masih 16 tuh. Yang lain emang tahun udah depan berarti ya. Nah, pas itu kan singkat cerita kan aku kan udah kuliah nih. Nah di kuliah tuh ada kita kayak bikin organisasi gitu loh. Organisasinya namanya Mapala kan. Mama Papa Larang kan tuh. Tapi emang bercandaannya di kita kayak gitu, Mama Papa Larang. Mahasiswa pencinta alam ya. Nah di situ aku ikutan izin sama ibu juga boleh katanya. Nah pas itu ada acara namanya tuh apa sih kalau mendaki pertama gitu loh. Di acara itunya di Gunung Cermai. Oh langsung Ciremai? Iya langsung Ciremai pas itu. Ekspedisi namanya. Ekspedisi Gunung Cermai. Nah kebetulan kan pas itu kan udah 17 juga kan. Nagih akhirnya ke ibu. Janjinya udah 17 nih gitu ya. Iya mau ikutan mendaki sama teman-temannya ini gitu. Aku sebutin semua. Terus nggak boleh lagi tuh. Tetap. Iya nggak boleh lagi. Udah jangan macem-macem udah katanya. Main yang normal aja deh katanya bilang gitu. Kenapa mendaki jadi nggak normal? Terus akhirnya ada teman lagi tuh ke rumah lagi. Akhirnya dia ngomong, enggak kok Bu, ini kan kita kan sama orang yang emang udah biasa naik gunung juga gitu. Kita juga sesuai kayak tahu apa-apa yang harus dipersiapkan, ini itunya gitu segala macamnya. Prepare banget gitu ya. Enggak akan kenapa-kenapa gitu di sana. Kita juga bakal jagain. Ini kan maksudnya ekspedisi bareng-bareng gitu. Baik ceweknya juga gitu enggak sih? Maksudnya ceweknya bukan juga doang, iya, kan? ada doang, ada lagi. Kenapa jadi tremor gini sih?
santai, minum dulu tak. Nggak Terus? cuma aku doang. Dan akhirnya sama ibunya kayak udah terserah kalau misalkan tetap maksa gitu. Jadi dibolehinnya terpaksa nggak sih? Terpaksa. Akhirnya pokoknya diem gitu ibunya. Hmm. Nah pas itu tuh tahun 2018 apa 2017 ya waktu itu. Ke Ciremai gitu. Tapi nggak nyampe puncak. Kayak Cuma pos badai berapa gitu ya? emang badainya kenceng banget. Kayak kabut semua, kayak nggak kelihatan jalan pas mau summit ke puncaknya tuh. Nah pas itu akhirnya diusulin sama yang apa sih petunjuk jalannya tuh untuk turun lagi karena ini bahaya kalau dilanjutin. Turun Akhirnya, lagi. Oh, ya, nggak ngecamp di situ. Maksudnya nggak sampai puncak. Ngecampnya sih ngecamp cuman nggak sampai puncak. Jadi setengah pas perjalanan ke puncak tuh turun langsung lagi. pulang. Iya, udah gitu udah turun. Udah turun dari situ udah kapok. Serius? Iya, itu langsung pengalaman kapok. pertama Beneran langsung bikin kapok. Udah kapok. males kayak gini capek-capek nggak nyampe puncak gitu kan, udah kabut, badai gitu, udah capek-capek. Hujan juga gitu? Iya hujan juga. Pas itu hujan rintik-rintik lah. Tapi emang badainya anginnya kenceng banget pas itu di Ciremai. Udah tuh kalau nggak salah 2 bulan apa 3 bulan setelahnya tuh teman ngajakin open trip kan ke Gunung Merbabu sama Andong. Aku diajakin katanya, ayo Dip ikut lagi katanya. Enggak, aku udah kapok, nggak mau lagi gitu. Dan iya pas kesan Berarti pertamanya karena udah kayak kapoknya gitu tuh nggak sampai nggak nyampe, udah capek banget. Ternyata banget secapek pokoknya. ini gitu ya. Iya capek banget pokoknya. Gila ya, sempet-sempetnya gitu pengen nyobain naik gunung secapek ini. Ngapain sih? Nambah-nambah masalah hidup aja gitu. Masa udah banyak gitu. Tidur kedinginan gitu. Makan, abis itu makan juga kayak bikin nasi juga kan gak jadi tuh, masih kacers gitu. Masih mentah ya. Susah banget gitu hidup di sini. Pas itu udah dipaksa tuh, pokoknya dipaksa, bener-bener dipaksa. Ayo Dip gitu. Terus akhirnya tapi ya pengen lagi sih, cuman ntar deh aku bilang aku izin dulu sama ibu. Gitu. Pas ke dua kalinya ya berarti ya ke Merbabu izin lagi. Terus aku bilang ini open trip, kata aku bilang gitu. Ini banyakan rombongan gitu. Terus juga waktu itu kan ke Ciremai kan naiknya mobil bak. Kalau ini kayak mobil travel gitu loh. Terus juga gitu ya. Terus pasti aman lah. Terus aku ngejanjiin tuh semua, pokoknya bakal setiap ngeres di mana aku bakal ngabarin. Gitu, ngabarin. Nyampe mana ngabarin, mau berangkat ngabarin, pulang ngabarin. Aku nggak janjiin kayak gitu. Kalau misalkan aku nggak kayak gitu, sok nggak apa-apa, nggak boleh mendaki lagi, kata aku bilang gitu. Terus ibunya akhirnya ya udah, iya boleh gitu. Nah udah boleh. Kemana itu berarti yang ke Merbabu? Iya Merbabu itu emang sih nyampe puncak, cuman pas di tempat campnya tuh badai lagi. Nanti aku ceritain kenapa ini badai terus nih, kenapa? Nih badai lagi kan. Udah badai lagi, tapi aku nyampe atas sih, nyampe puncak gitu. Nyampe puncak, cuman pas nyampe puncak karena emang baru pertama kali nyampe puncak, kaki tuh turun tuh tremor. Kayak pengen dingklang, pengen gesor kan kayak pengen ngesot gitu tuh, capek banget ya Allah gitu. Tapi nggak apa-apa deh nyampe puncak gitu. Akhirnya gitu nyampe puncak. Puas gitu tapi, ya bangga. Iya, tapi pas ke Andongnya aku nggak naik, soalnya bener-bener nggak kuat. Karena ngerasanya tenaganya abis lah di situ karena emang itu sekalian. Iya, abis turun Merbabu langsung naik Andong. Kayak maraton gitu ya. Iya, tapi kalau Andong lebih pendek lagi sih. Kalau Merbabu kan 3.000-an, kalau Andong kan 1.700-an. Terus udah gitu, udah pulang. Ya udah, bulan depannya diajakin lagi ke Sumbing Perahu. Tapi itu motoran. Dari Cirebon. Iya, dari Cirebon. Karena ibunya udah tahu aku selalu ngabarin gini-gini. Terus aku bilang, aku kali ini waktu itu kan udah ngabarin apa gitu kan. Ada sinyal emang? Enggak, jadi kalau misalkan abis turun nih ngabarin gitu. Misal ngeres di tempat mana gitu ngabarin gitu. Ada di sini gini-gini terusan. Udah makan ini gitu loh, pokoknya ngabarin. Nanti sejam lagi ngabarin lagi gitu loh. Iya. Ada ini chat lah seenggaknya, walaupun ini nggak nelpon gitu. Nah terus udah gitu dibolehin tuh naik motor, bilang naik motor gitu, motoran. Siapa aja gitu. Asnawi ini, aku sebutin semua. Yang kemarin gitu, yang kemarin ikutan gitu, karena emang udah percaya ya udah boleh gitu. Boleh. Nah tuh perahu sama Sumbing tuh cerah banget.
cerah banget. Udah gitu seneng lagi kan. Kayak Bulan wajah depan kita berdua ya. iya, bukan main. Besoknya diajakin lagi, pokoknya setiap bulan tuh. Oh jadi tiap Iya, bulan tiap Ira bulan. naik gunung Iya, jadinya. dan dari yang apa namanya, ibu tuh selalu nanya perginya sama siapa, jam berapa, siapa-siapa aja orangnya, jam berapa pulangnya gitu. Sampai pertanyaan-pertanyaan itu terkikis. Hilang deh. Iya, sampai yang sekarang tuh kayak cuman kayak mau naik gunung cuman ngomongnya juga H-1. Jadi hari Sabtunya berangkat, hari Jumat baru ngomong. Besok mau ke Slamet gitu. Terus kayak tapi udah biasa gitu. Terus sama siapa ini? Ya udah gitu. Enggak nanya berangkat jam berapa, gitu. Pulang jam berapa, siapa aja gitu-gitu. Kayak di los-losin jadinya. Iya, walaupun biasanya kalau mendaki biasanya cewek sendiri lagi. Iya, ngomong sama ibu. Dibolehin ya tapi ya sebelumnya nggak dibolehin karena nggak ada ceweknya. Iya biasanya kan cewek gitu ya Dip. Ya kan kalau Isun juga main kemanapun gitu, bukan mendaki gunung aja, kayak yang Bu mau main ke sini, ke Kuningan aja seenggaknya, terus sama siapa, ada ceweknya enggak. Kalau Isunnya sendiri ya kadang udahlah nggak usah kayak gitu, khawatir. Tapi ini sih karena emang teman-temannya sering main ke rumah juga, iya, jadi tahu orang-orangnya gitu. Yang kan penting ya. orang tua mah tahu orangnya siapa-siapa aja, ngabarin gitu. Tahu rumahnya rumahnya. jaga kepercayaan juga. Iyalah. Kan karena udah percaya gitu sama Iranya, dan selama ini emang nggak ada sesuatu hal yang gimana-gimana gitu kan. Terus nagih emang kalau naik gunung gitu? Ya pokoknya kalau naik gunungnya sih capek banget nih, kalau udah setengah perjalanan capek banget. Aduh, ngapain sih ya naik naik gunung, udahlah nanti nih kapok. Oh pernah? Iya, ada di titik kapok juga? Enggak selalu kapok emang. Nggak tahu kenapa selalu kapok beneran. Kayak yang udah gitu nanti nggak mau lagi. Walaupun udah cerah nih ya, udah turun lagi, kapok udah nggak mau lagi. Karena emang selalu sampai rumah kan capek banget kan. Udah nggak mau lagi. Ntar minggu depan di kontak Dip gini, gas lagi. Gitu. Udah alur kayak gitu terus. Kayak kapok. Kalau orang tobat mah tobat sambel gitu ya. Udah dari selesai ngelakuin. Dari kapok ya akhirnya sekarang ngumpulin alat-alat mendakinya sendiri kan. Jadi nggak dipakai ya ngapain ya? Apa ngejogrok gitu ya di rumah kan, Eman. Sampai Sawangan. Kasihin aja ke Isal. Aduh. Seneng nanti dia. Enggak, jangan kasih lah, jual aja di jual. Emang sekarang udah enggak? Sekarang kan lebih ke ini jadi kita lebih sering ke apa namanya? Keluar kota gitu loh, beda-beda kota. Tapi nggak ngedaki, kayak ke pantai, ke bukit gitu. Kayak tapi beda-beda kota. Jadi traveling aja gitu. Iya, kalau misalkan bulan ini misalkan ke Tegal nih, bulan depan ke Pemalang, bulan depannya lagi ke Bandung. Pokoknya bukan ngejug-jug gunung-gunung lagi sekarang. Jadi ke kota-kota. Jadi di kota itu ada tempat apa yang bisa dieksplor gitu loh. Dan tempat-tempatnya nggak terlalu viral gitu. Yang masih sepi gitu ya, gitu, yang sunyi gitu kan. Kayak gitu. Buat merenung gitu. Overthinking. Iya, Isan nih pernah ke Ciremai, tapi pos 1-nya doang padahal. Di pos 1 doang, kenapa? Ya emang acara ngecamp kayak gitu, jadi ngecampnya di pos 1 gitu. Iya. Dan kapok gak mau. Di pos 1 kan rada lumayan iya, dekat maksudnya juga. Terjal tuh jalannya tinggi apa? Tanjakannya lumayan gini, terus batu-batu. Jadi kalau kita salanganin batu bisa ini apa licin gitu loh, terkepleset gitu. Terus di situ kapok nggak mau lagi. Sumpah capek banget. Makanya tapi pas lihat Dipa, wah suka naik gunung, kayaknya enak. Cuma ya gitu pos 1 aja Isun udah ngerasain secapek itu, kayak nggak sanggup aja gitu. Badan Isun ngerasa sadar diri gitu loh Dipa. Tapi yang aku seneng dari pendakian tuh, kalau kita mendaki tuh selalu dapat teman baru gitu. Iya. Jadi berbagai daerah gitu tuh. Yang nggak kenal gitu ya. Nggak kenal. Jadi ada yang dari Surabaya, yang dari Bandung. Jadi kalau misalnya kita berkunjung ke suatu tempat dia tuh enak tuh. Kayak numpang boker gitu kan. Kenapa lapar boker banget, sih? Lapar banget gitu kan. Ya kan lumayan kan 2.000 kan kalau di pom bensin dia jadi hemat lah. Iya benar. Numpang makan juga kan. Numpang makan. Jadi nih kita ada di Surabaya nih kayak gitu. Iya, kadang sering bikin aku snap. Gitu, aku mau ke Bandung nih. Kadang kalau misalnya ada yang lagi nganggur ya nyamperin. Oh sengaja bikin Instastory itu buat ini. Iya, kalau di WA juga. Kalau di WA ini namanya belakangnya nih ini Cilacap, ini Kebumen, ini gitu senengnya. Iya, jadi ini ya banyak kawan relasi gitu ya. Seneng sih nambah teman-teman baru saudara, gitu. Iya. Ada pengalaman ini nggak sih yang paling gimana gitu pas naik gunung? Kalau naik gunung sih pengalaman ini dari izinnya sendiri Kak sebenarnya.
kalau ternyata nih dari setiap mendaki kalau misalnya ada badai nih, karena emang izinnya nggak bersih. Kayak waktu pertama kan aku kan nggak boleh tuh, dan aku maksa. Karena emang Izin ke ibunya orang tua. iya nggak boleh, udah nggak boleh maksa. Jadi badai. Nah yang kedua merbabu badai itu ada salah satu temen. Dia nggak boleh juga ternyata sama orang tuanya tuh maksa bilangnya ke Malioboro. Itu bener badainya bener-bener banget loh itu dari malam sampai pagi sampai tendanya juga basah di dalamnya sampai nggak bisa tidur. Kenceng banget sampai tendanya juga mau roboh. Berarti intinya jangan berbohong sama orang tua. Bener banget. Iya, maksudnya kalau izinnya kemana? Kalau kemana-mana nih harus bilang pokoknya sama siapanya, berangkatnya kapan gitu, naik apanya gitu. Nah kalau misalkan waktu ke Andong juga ya, waktu itu ke Magelang motoran juga, ke Andongnya kabut, ke Pakuajanya kabut. Nah aku tanya nih, di sini siapa yang belum izin? Aku bilang gitu. Udah Mbak izin semua aja. Izinnya kemana? Bener kayak ini. Naik apa? Terus saya izinnya naik mobil. Padahal motoran. Terus izinnya karena ada satu temennya tuh, padahal temennya nggak ikut. Tuh kan kabut. Jadi kan kayak nyusahin gitu kan. Ya. Gitu. Jadi emang ngaruh juga iya, ngaruh gitu beneran ya. Kalau misalkan pergi apalagi ke gunung tuh karmanya tuh emang dibayar kontan Kak. Kalau dari bawahnya emang nggak bener, di atas udah langsung dibalikin. Langsung dijederin gitu ya. Terus yang sekarang nih jalan-jalan setiap kota waktu itu ke Tasik. Jadwal ke Tasik. Pas itu di perjalanan tuh malam kayak hutan-hutan gitu loh, hutan-hutan kayak gangnya emang diperuntukkan untuk mobil-mobil besar gitu, yang kayak truk gitu tuh. Ini nih muter-muter jalannya ini lagi. Kena ya, belokannya tuh itu lagi kayak ada warungnya itu lagi. Berhenti aku, nengok ke belakang. Di sini siapa yang belum izin? Tahu bilang gitu. Kayak dia diem aja nih yang aku bonceng yang izin nih. Ya. Lu izin gak Cil? Izin katanya. Izin ke siapa? Izin ke AA aja. Ke cowoknya dong. Ya, bukannya ke orang tuanya ya. Ini kamu belum izin ke orang tua? Belum katanya. Udah sekarang telepon orang tuanya gitu. Pas itu ditelepon bilang lagi di Tasik sama sok ngomong aja sama Dipa gitu. Kan tahu sih. Terus udah ngomong, akhirnya sampai itu bolak-balik. Jalannya ada 5 kali deh. 5 kali enggak tahu 10 kali soalnya sampai kayak yang pulangnya tuh kayak cuman 20 menit gitu. Ini mah pas berangkat sampai 2 jam loh. Kok gak nyampe-nyampe gitu ya, kenapa ya belokannya itu lagi udah mah. Jam berapa? Jam 11 malam. Cewek semua kalau gitu? Itu waktu itu aku cewek 2 cowok 2. Oh, ada cowoknya juga. Bener aja kan. Pokoknya sih udah kapok lah udah kalau misalkan udah pengen ngajak orang-orang harus izinnya tuh harus bersih bener-bener. Berarti kalau misalnya habis naik gunung kapok tetap aja mau lagi. Iya naik lagi. Kayak gitu lagi nanti lah capek gitu. Soalnya kalau bener-bener abis turun gunung kayak sampai nggak bisa jalan gitu. Iya. Sampai nggak bisa jalan. Iya. Sampai ya, sakit banget langkah. Iya. Sakit banget langkah. Udah nggak lagi. Ntar di kontak temen berangkat tetep lagi. Gitu. Gitu bener nggak Kak? Kayak gitu. Parah emang Ira tuh. Katanya dulu tomboy banget. Iya. Tadi tuh senati itu lambe turah. Ini. Iya. Rambutnya cepak. Iya, rambutnya cepak. Serius? Zaman apa? Sekolah. Dari SMK sampai lulus. Malah sekarang baru-baru dipanjangin rambutnya. Sampai kuliah semester 4-an. Oh, kalau rambut cepak itu dibolehin sama ibu? Seneng malahan. Oh emang iya? Iya, punya anak cowok katanya gitu. Oh. Ya. Anaknya cewek? Terus cewek semua. Berdua. Nah terus apalagi kalau habis potong nih rambutnya, sengaja diajak sama ayah tuh jalan-jalan, seneng. Aneh banget ya. udah banyak sedikit, terus sana potong gitu. Malah disuruh. Iya. Malah disuruh. Pas sudah dipajang ya nggak punya anak cowok lagi. Gitu. Aneh banget, orang mah disuruh pakai dress ya. Yeah. Ini mah orang ke mall aja beli sandal cewek nih, nggak boleh sama ayah. Udah nggak usah diambilin sandal gunung. Ya nanti cepet rusak. Katanya bilang gitu. Tapi Ray juga doyan kan? Seneng gitu. Ya udah deh gitu. Oh sebenarnya Ira juga mau. Ya mau mencoba gitu, memperbaiki diri. Coba ngomong sini. Ibu, ayah, Isu tuh pengen 2 high heel. Tapi sekarang punya sekarang. Tapi kelihatannya aneh banget gitu.
Iya makanya teman-teman juga kalau misalnya aku kayak cewek gitu, Ira lagi anak setan apa? Jadi wis panggil siren. Kenapa siren sih? Siren nggak tahu dari teman-teman pendakian. Teman-teman yang Iya, ini yang kalau misalkan manggilnya. kan biasanya kan pakai kayak ya kaos doang, pakai kemeja gitu-gitu doang. Terus kalau udah pakai rok tuh kayak sana balik lagi ganti. Gitu. Beneran. Suruh balik lagi ganti. Oh, emang pernah pakai rok. Iya, pernah pakai rok karena emang ya sebenarnya sih kalau celananya enggak ada yang muat. Oh, membengkang Iya, gitu ya. gitu ya, melebar gitu. Pakai rok gitu. Suruh balik lagi, suruh ganti. Ya Allah sampai segitunya. Enggak bukan Dipa ini. Aneh gitu ya. Aneh ini siapa Ira siapa? Foto-fotonya tuh lucu-lucu. Isun mau mendaki gunung mau foto-fotonya aja boleh. Tapi kalau itu masih bagus-bagus fotonya. Kalau sekarang karena teman-temannya susah gitu ngefotoin, jadi aku bagian motoin aja. Iranya motoin. Iya, makanya aku jarang upload. Sebenarnya aku kan banyak nih ke daerah-daerah ini karena fotonya ya absurd semua. Ya udah deh, mendingan nggak pengen dipotoin dah nggak usah aku aja yang motoin. Aku lebih ke pakai tripod, foto sendiri gitu, baru oke hasilnya. Pakai ini ya, kamera depan gitu nantinya juga. Berarti tujuan Ira mendaki tuh iseng aja awal-awalnya karena penasaran, karena diracunin sama temen, karena dipaksain. Nah ini nih temen-temen yang maksa aku buat ikutan, dia malah vakum coba sekian ya. Soalnya dia sekian mesti dia suami, iya, bocah, punya anak. Ajar gue diracunin, gue naik gunung sana sini, dianya yang vakum. Sekarang Iranya udah menggebu gitu ya, bersemangat, dianya udahan. Bisa-bisanya. Seru. Ntar dia malah ketawa aja. karena berhasil ngeracunin Ira kayak gitu, terus dianya malah ini lari dari tanggung jawab. Udah Ntar Isun naik gunung sama kalian aja sih bertiga. Naik gunung tuh ada minimal orangnya kan ya Beb, yang Ira bilang. Oh, tergantung gunungnya, beda-beda ya. Boleh kok sendirian juga solo hiking. Boleh. Namanya boleh. Ya kan barangkali tapi emang alat-alatnya dicekin sama petugasnya. Ya barangkali amit-amitnya terjadi sesuatu gitu loh di atas gitu sendirian, ntar nggak ada ini. Enggak sih, di gunung rame banget ya kayak. Bener nggak? Orang kira-kira di gunung tuh sepi banget. Apalagi kalau 17 Agustusan. Jangan momen-momen itu ya, jangan momen-momen yang hari libur gitu. Iya sih, kalau weekend emang rame banget. Berarti kalau yang pemula itu baiknya gunung apa? Kalau pemula, kalau yang deket-deket dari sini emang Cermai Apuy landai. Cermai walaupun tinggi kayak gitu landai kalau lewat Apuy. Kata orang-orang kan Ciremai ini tinggi. Waktu kayaknya di mana itu pos satunya? Lewat Linggarjati tuh. Linggarjati mah barbar sekali, berani-beraninya. Gak tahu kan itu. Aku aja sampai sekarang gak berani lewat situ. Ikut orang, ikut ada komunitas gitu, ikut terus apa camp gitu, ngecamp, ikut enggak kayak gitu. Baik ikut enggak, ya udah nyobain. Terus treknya tapi lumayan agak jauh. Kirain itu kan trek biasa gitu, jalan aja mah nggak apa-apa. Aku kira pos 1 di Apuy, makanya aku mikirnya pos 1 kan landai banget, cepet banget lagi cuma. Enggak, itu tuh nyampe. Beneran ini nggak nyampe ya, soalnya baru naik tuh abis maghrib gitu juga. Saat kan gelap kayak gitu. Mantep tuh pertama kali kan kayak gitu. Terus itu udah nyampenya kapan sih, sabar Mbak, ayo Mbak, semangat. Jadi Isun lebih nyusahin karena yang berhenti dulu dong gitu, nggak kuat kayak gitu. Jadi banyak berhentinya. Kalau di jalur Cermai berarti kalau Linggarjati itu level 3 sulitnya tuh. Emang pertamanya Apuy, abis Apuy Palutungan, abis Palutungan tuh Linggarjati, baru Linggarsana. Itu Linggarjati apa Linggarsana? Linggarsana. Aduh. Linggarsana yang iya yang abis Linggarjati terus lurus ke sana. Iya. Linggarsana. Itu kan jalur baru. Iya, jalur baru kalau nggak salah. Situ. Masih asri banget kan. Iya beneran. Sepi aja cuma kita aja. Karena emang jarang yang ada yang mendaki lewat situ. Parah kan, jadi itu kesan pertama tuh Dip kayak yang gini banget, jadi yang udah hancur sudah harapan Isun yang pengen ke gunung tuh. Gila pos satunya udah gini gitu. Jadi Sun mikirnya ya semua gunung bakalan kayak gitu. Ternyata enggak kan. Maksudnya ada gunung yang landainya juga kan. Ayo sih bertiga sih ajakin Isun sama kalian nih berdua. Motoran, Isun bonceng. Tetap aja bonceng nomor 1. Isun bonceng Ira Beb. Nanti di pos sendiri kan nih biasa nyetir kan, dewek kan.
Si motornya lagi. Iya ya, kita berdua tahu lumayan. Iya, maksudnya ajakin, kan ini pemula gitu yang jangan ditinggal, jangan di apa gitu. Kalau lebih landai lagi enaknya perahu via Wates. Ya udah, gas Di Dieng. Tapi emang lama sih jalannya. Ya muter gitu, tapi view-nya bagus dari jalan aja, dari base camp aja, dari base camp udah view-nya bagus, udah bagus. Dari yang belakang. paling wah gitu view-nya yang bikin Ira yang terkesan banget apa? Gunung terkesan apa? banget. Gunung Kelalaian. Sumbing sama Sindoro. Karena emang setengah perjalanan juga udah view-nya depan mata tuh. Kayak dari Gunung Sumbing kan view-nya Gunung Sindoro. Kalau dari Gunung Sindoro view-nya Gunung Sumbing. Jadi baru setengah perjalanan aja udah banyak berhentinya, banyak foto-fotonya, bagus soalnya. Udah keren gitu ya menuju ke sananya. Nggak nyampe puncak juga kayaknya nggak nyesel deh, karena udah emang dapat view-nya bagus. Yang paling tinggi Ciremai itu? Yang paling tinggi Gunung Slamet. Iya benar Gunung Slamet. Gunung Slamet 2 kali. Yang pertamanya tuh ikut open trip. Jadi kalau ikut open trip kan barang bawaan kita yang berat-berat kayak minuman gitu, terus makanan gitu kan dibawain semua sama porter. Nah sedangkan aku kan biasa kalau misalkan mendaki kan bawa yang berat juga gitu. Pas itu kan segala-gala dibawain, terus dimasakin gitu. Gak masak, biasanya aku kan masak juga gitu. Terus aku ikutan bongkar tenda juga. Enggak, diem aja. Iya kan, iya. Kayak kita bayar aja kan gitu, terus ikut emang gitu. Lumayan juga sih bayarnya. Terus kayak aneh aja gitu. Terus nyampe bawah lupa di atas ngapain aja gitu. Treknya kayak gimana beneran. Kayak terus jadi mau kesana lagi. Yang aku ingat tuh aku pulang kakinya tuh kesleo, udah itu doang. Di atas lupa semuanya gitu. Jadi akhirnya 2 kali diulang lagi. Jadi ulangin sendiri. Lagi baru bertiga. Ya maksudnya itu sendiri ya, nggak ikut sama trip. Bawa berat-berat juga. Sama rombongan. Ya udah seneng karena beda jalur juga jadinya. Kayaknya kalau aku kesini lagi aku mau deh gitu. Kayak seneng. Kalau keluar Jawanya pernah nggak? Belum, pengen banget sih, cuman ya itu budget lagi. Balik ke ini ya, balik ke waktu pengen ya. Itu sih pengen ke Semeru dulu, padahal tuh pengen yang udah dijadwalin. Iya, aku pengen selesain dulu. Maksudnya nggak mendaki dulu, pengen fokus ke Semeru. Semerunya erupsi. Ya udah, kita doakan semoga segera pulih. Dipa, seru banget nih kita ngobrol-ngobrolnya. Nanti ajakin Isun ya. Kalau mendaki lagi. Boleh, mendaki Gunung Mana? Mau nggak ajakin Isun? Mau. Beneran mau. Baru udah gini, apa sih ini ibu-ibu mau ikut-ikut? Digeradak dah pakai tali. Hah? Digeradak pakai tali. Kayak mobil-mobilan mulu dan kick truck. Digredek. Sukses ya Dipa. Makasih Kak, udah diajak ke sini. Belakangnya kayak grogi banget ini. Apaan grogi? Beneran ini kayak gini dulu. Ya udah, nanti abis ini kita melemaskan otot dengan bertiktokan Ria. Bertiktokan nggak tuh? Pokoknya yang ke Ngopi Pas itu diajakin tiktokan harus. Waduh. Itu password biar bisa pulang. Suatu kewajiban. Jadi kalau nggak mau tiktokan nggak pulang-pulang di sini. Waduh. Tuh ada ngumpul semua narasumber di belakang. Yang pada nggak mau tiktokan belum pulang-pulang. Dipa, sukses ke depannya. Iya, makasih ya Kak. Semoga juga makin banyak tempat yang dikunjungin, makin banyak pengalaman, ada ilmu yang didapetnya juga. Kayak gitu. Selama belum nikah kan? Iya, puas-puasin. Gas terus lah. Iya. Yang apa-apa kalian nanti siapa tahu jodohnya yang suka traveling juga gitu kan. Amin, jadi semoga traveling bareng kayak semoga gitu kan lebih sweet gitu. Makasih Dipa udah mampir ke Ngopi Pasti. Iya, sama-sama. Semangat. Lemes banget lagi nih. Dia tuh sosok imut Ntar teman-teman Ira lihat. Iya, ini kok bukan Dipa banget. Apaan sih, pengen banget dijambak deh gitu. Ira kesurupan ya di situ ya gitu. Jadi bukan diri Ira yang sebenarnya. Aneh. Sekian Ngopi Pasti Fatek Podcast episode kali ini. Kita ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Naik gunung. Cuma kayak gini.